Ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Ada 4, Pak. 4. Ada yang tahu keterangannya kenapa juga? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke, untuk kalian tugas setelah mata pelajaran ini kalian pulang ke rumah, ingatkan teman-teman kalian ya supaya datang ikuti pelajaran yang akan kalian ikuti ya. Iya, Oke. Pak. Hari ini kita akan belajar dengan Pak mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Namun sebelum itu, sebagai makhluk yang bertuhan, satu orang pimpin kita dalam keluarga. Oke, adik yang di belakang, yang nama Eki, ya, adik Eki. Adik Eki masih Pak untuk berdoa. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih karena atas berkat dan rahmat-Mu kami sudah berkumpul ini yang telah Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran kami, berkati pelajaran kami, sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ini firman kami, firman Yesus kami berdoa. Oke, amin. Terima kasih adik Eki untuk bimbing kita dalam doa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Jadi di subbab kali ini ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga kesetimbangan benda tegar dan penerapannya, selanjutnya itu titik berat. Tapi yang akan kita pelajari hari ini cuma pada pertemuan pertama, tidak mungkin kita bisa selesaikan semua pelajaran hari ini. Atau ada yang mau nyari sampai bermalam-malam dengan Pak di sini? Boleh ya? Lalu kita belajar sesuai dengan panduan dari kurikulum. Jadi kita belajar yang pertemuan pertama hari ini kita akan belajar tentang momen gaya saja. Momen gaya dengan syarat-syarat dari kesetimbangan benda tegar dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, kita mulai dengan yang pertama tentang momen gaya. Oke. Ada di sini yang pernah buka pintu atau tutup pintu? Sudah pernah kan? Pasti semua sudah pernah membuka pintu dan menutup pintu. Kira-kira apa yang menyebabkan itu pintu bisa terbuka atau tertutup? Ada gaya. Ada apa? Gaya. Ada gaya. Apa lagi selain itu? Ada apa? Oke, ada engsel. Oke. Jadi ketika kita memberikan gaya pada pintu, berarti mau gaya tarikan atau dorongan, berarti menyebabkan pintu terbuka ataupun tertutup karena ada engsel di sini. Engsel itu berfungsi sebagai titik poros, ya. Oke, di situ titik poros. Jadi atau di sini pernah ke bengkel? Oke, pernah ada bengkel ya? Oke. Pernah lihat om di bengkel itu mereka pakai kunci pas untuk putar boot? Pernah toh? Oke. Di situ nah dari apa yang Pak sampaikan tadi, kalau di bengkel kita putar boot, kita pasang kuncinya pada bootnya, setelah itu kita berikan gaya pada apa? Pada boot atau pada kunci? Pada kunci. Oke, pada kunci ya, jadi kita berikan gaya pada kunci sehingga bisa memutar boot. Nah di boot itu sebagai pusat rotasinya ya, titik porosnya. Oke. Jadi dari apa yang sudah Pak contohkan tadi, ada yang bisa ambil kesimpulan apa itu momen gaya? Ada yang bisa simpulkan apa itu momen gaya? Oke. Ada yang bisa? Seperti yang tadi Pak sudah jelaskan tadi, seperti pintu tadi kita berikan gaya, dia berputar. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu Pak? Mungkin ada yang di belakang. Bisa toh? Tadi bukan ada yang berbicara tadi. Mungkin ada bisa bantu Pak tadi simpulkan apa itu momen gaya. Bisa kok? Belum bisa. Oke. Nah begini ya, Pak
bantu sedikit lagi. Jadi tadi ada gaya yang ketiga. Setelah itu ada pusat rotasinya, pusat rotasinya yang kita pusat rotasi tadi pas kita putar kunci dari seperti itu. Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan ternyata umum gaya itu apa? Keefektifan gaya yang diberikan untuk memutar apa? Baut yang tadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu yang momen gaya. Itu seperti yang tadi, yang contoh yang tadi. Jadi momen gaya itu menyatakan apa? Keefektifan gaya yang kita berikan sehingga dapat apa? Memutar sesuatu benda sehingga berputar secara rotasi yang bertumbuh pada satu titik poros. Oke. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, adik dari perhatikan seperti ini ya. Tadi kan Pak contohkan kita para kunci pas. Oke, seperti ini ada baut di sini. Oke, kita putar seperti ini. Misalkan ini kunci. Oke. Oke, di sini bautnya. Oke. Di sini adik perhatikan gaya yang kita berikan tadi pada apa tadi yang kita berikan? Kunci. Pada kunci ya. Jadi kita berikan gaya pada kunci. Oke. Kita berikan gaya. Nah, setelah kita berikan gaya pada kunci berarti otomatis ini akan berputar. Ya. Dia berputar berarti ini sebagai titik poros. Ini sebagai titik poros. Ya, sebagai titik poros. Jadi setelah kita berikan gaya, gerak apa yang terjadi? Gerak apa yang terjadi? Gerak rotasi, betul sekali ya. Tepuk tangan kasih adik. Oke, kita putar akan mengalami gerak rotasi. Nah, ada beberapa gerak fisika yang perlu adik-adik tahu. Yang pertama itu gerak translasi dan yang kedua itu gerak rotasi. Ada yang tahu apa itu gerak translasi? Ini review dari pelajaran sebelumnya mengenai untuk Newton tentang gerak. Jadi mungkin ada yang bisa bantu Pak? Ada Pak? Oke. Kalau tidak ada, gerak translasi itu gerak satu benda yang berpindah dengan cara bergeser, ya. Dia bergeser. Sama-sama juga dipengaruhi oleh gaya. Seperti ini meja, saya dorong ke sana, dia bergeser. Kalau gerak rotasi tadi gerak satu benda yang berputar dan berdiri pada satu titik poros. Ya, oke. Di sini ada gaya yang bekerja sehingga menghasilkan momen gaya tadi. Oke. Nah, dari titik poros ini menuju titik kerja gaya itu dinamakan dengan lambangkan dengan apa? Dari sini kita disebut panjang ya. Oke, panjang sini atau dengan momen ya. Di sini atau R atau bisa juga L ya. Oke. Nah, di sini kita apa? Proyeksikan gaya ini pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, oke, pada sumbu Y ini Y pada sumbu X seperti ini ya. Oke, di sini sumbu X FY pada sumbu Y ini kan diberikannya pada beberapa derajat theta gitu ya. Sumbu berapa derajat theta ya. Ini FY. Oke, jadi kita proyeksi seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini mungkin tadi X ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa tau atau torsi itu momen gaya atau torsi lambangnya itu tau. Tau sama dengan perkalian antara gaya dengan jarak dari pusat rotasi ke titik kerja gaya. Atau kita lambangkan dengan apa tadi? F kali R. Oke. Nah, di sini gaya itu diperoleh sudut tertentu jadi F R theta. Oke. Jadi misalkan kalau sudutnya itu 90 derajat berarti sin theta sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1 ya. Jadi F kali R saja. Seperti itu. Oke, itulah tentang
momen gaya. Oke. Selanjutnya, penerapan dari momen gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa bantu Pak kasih contoh lagi. Oke. Kalau tidak bisa, oke, ini ya. Tadi seperti pada contoh di pintu. Kita mendorong pintu dari, kalau kita dorong pintu dari jauh dari engselnya dengan dorong pintu lebih dekat dengan engselnya, mana yang lebih mudah? Lebih jauh dari Lebih jauh dari engselnya. Atau kita dorong langsung di engselnya, apakah pintu bisa terbuka? Tidak. Oke. Ya, itulah konsepnya. Jadi ini momen gaya itu sangat dipengaruhi oleh jarak daripada titik poros ke titik kerja gaya. Semakin besar jaraknya, berarti semakin mudah kita membuka pintu. Berarti semakin besar pula momen gaya. Momen gaya berarti semakin dia berrotasi atau berputar. Kalau semakin pendek, berarti semakin kecil momen gaya. Berarti kita semakin susah membuka pintu. Nah, seperti itu. Kalau kita langsung di action, tidak, berarti jarak berapa ya? Kalau kita langsung putar, langsung di action. Kalau kita dorong langsung, berikan gaya langsung pada actionnya tadi, berarti pintu tidak terbuka, berarti jaraknya berapa? Nah, pintar sekali. Kalian sangat pintar.